Assalamualaikum, halo semuanya. Apa kalian sudah tahu apa itu wirausaha? Wirausaha merupakan kemampuan kreatif dan inovatif untuk menciptakan barang dan jasa, serta butuh keberanian untuk menghadapi segala resikonya. Terdapat 4 proses dalam kewirausahaan. Yang pertama, ada tahap memulai. Pada tahap ini, kalian mencari berbagai peluang untuk memulai usaha yang akan kalian jalani. Berbagi pengalaman dengan teman yang sudah mulai berwirausaha membantu kita dalam mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kewirausahaan sehingga kita mampu menciptakan peluang usaha yang akan kita jalani. Kita juga dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kewirausahaan menggunakan internet. Dengan internet, kita dapat mengetahui keadaan pasar, kemudian tempat-tempat untuk kita membeli bahan baku, dan apa saja produk yang sedang laris di pasaran. Yang kedua, ada tahap melaksanakan. Nah, pada tahap ini, pengusaha mengelola berbagai aspek terkait seperti sumber daya manusia, keuangan, dan kepemimpinan. Dalam berwirausaha, para pemimpin harus bisa memilih serta mampu untuk bekerja sama kepada para anggotanya agar tujuan yang telah direncanakan dapat diwujudkan. Seorang wirausahawan harus mampu mengelola keuangan perusahaannya dengan melakukan pemeriksaan secara rutin seperti total biaya pengeluaran, biaya pemasukan, serta keuntungan yang didapatkan harus dikelola dengan baik. Nah, pada biaya pengeluaran harus terdapat bukti yang jelas seperti nota agar memudahkan pada saat perhitungan. Hal yang paling penting dalam sebuah wirausaha adalah seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Setiap orang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, namun tidak semua pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan. Hal ini perlu dilakukan pembiasaan diri dan banyak-banyak belajar agar jiwa kepemimpinan tersebut tumbuh dalam dirinya. Kemudian, seorang pemimpin yang baik mampu bekerja sama, bijak, dan menerima setiap pendapat dari para anggotanya. Pemikiran dari seorang pemimpin juga harus sinkron dengan para anggotanya agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Seorang pemimpin juga memiliki peran penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Untuk itu, perlu banyak belajar karena tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, ada tahap mempertahankan. Pada tahap ini, dilakukan dengan cara menganalisis perkembangan usaha yang dijalankan. Yang keempat, ada tahap pengembangan. Pada tahap ini, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan, di mana pemimpin perusahaan dan anggotanya melakukan pertemuan dengan mengeluarkan pendapat dari masing-masing anggota, kemudian berdiskusi untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Evaluasi ini dilakukan agar perusahaan terus mengalami perkembangan. Proses wirausaha tidak lepas dari fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, atau biasa disingkat dengan POC. Planning merupakan aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan, kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan. Planning yang baik harus memiliki tujuan, dibuat secara rasional dan sederhana, memuat analisis pekerjaan, fleksibel sesuai dengan kondisi, memiliki keseimbangan, dan juga mampu mengefektifkan sumber daya. Pada tahap perencanaan,
Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, biasa disingkat dengan SMART. Yang pertama, spesifik. Artinya, perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu idealis. Yang kedua, ada measurable. Artinya, program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Yang ketiga, achievable, yaitu dapat dicapai, jadi bukan angan-angan. Yang keempat, realistik. Artinya, sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, tetapi tetap ada tantangannya. Dan yang terakhir, ada time. Artinya, ada batas waktu yang jelas, yaitu mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan, sehingga mudah untuk dinilai dan dievaluasi. Pengorganisasian dilakukan bertujuan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang-orang yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkat mana keputusan yang harus diambil. Actuating atau pengarahan adalah suatu tindakan untuk menggerakkan semua anggota kelompok supaya berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha yang dilakukan. Dalam proses ini, ada beberapa kegiatan antara lain membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Dan yang terakhir, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda. Namun, yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi, dan penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan zaman. Terdapat 3 tahap dalam berwirausaha. Yang pertama, ada imitating and duplicating. Pada tahapan ini, wirausahawan akan melakukan peniruan dari berbagai macam ide yang dimiliki oleh orang lain, mulai dari teknik produksi yang dilakukan, desain yang dilakukan, hingga proses dan organisasi yang terdapat pada sebuah usaha, serta pola dari pemasaran yang akan dilakukan. Yang kedua, ada duplicating and development. Dalam tahap ini, wirausaha sudah mulai berani mengembangkan usaha dengan menanggung segala resikonya. Dan yang terakhir, ada creating new and different. Dalam tahap ini, wirausaha mampu menciptakan produk dan jasa hasil dari kreasi dan inovasi yang berbeda dari orang lain, di mana wirausahawan akan mulai untuk menciptakan hasil yang dianggapnya lebih baik daripada sebelumnya dengan menciptakan berbagai macam produk baru dengan hal yang berbeda. Hal ini dikarenakan rasa kebosanan pada sebuah tahapan produksi yang ada serta tidak puas dengan apa yang dilakukan. Seorang yang berwirausaha harus memiliki jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha sama dengan jiwa pemimpin. Nah, terdapat 4 hal yang harus dimiliki oleh wirausaha. Yang pertama, harus memiliki kepercayaan diri. Seorang wirausaha harus memiliki kepercayaan diri sebagai modal awal untuk memulai usaha. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi.
Orang yang memiliki kepercayaan diri tentu mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Lalu, seorang wirausaha harus memiliki open-minded and take a risk. Maksudnya, seorang wirausaha memiliki pemikiran terbuka untuk menerima perubahan sehingga memunculkan ide dan berani menanggung resiko. Dan yang terakhir, menjalankan peran kepemimpinan. Peran-peran tersebut ada 4. Yang pertama sebagai koordinator, yang kedua sebagai evaluator, yang ketiga sebagai konsultan, dan yang terakhir sebagai pemimpin kelompok. Peran pemimpin sebagai koordinator berarti seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi, mengatur, dan mengkoordinasikan segala sesuatunya. Lalu, peran pemimpin sebagai evaluator di sini berarti seorang pemimpin harus mampu menganalisis maju dan mundurnya usaha yang dijalankan. Yang ketiga, peran pemimpin sebagai konsultan. Di sini, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan menjadi penasihat yang baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Yang terakhir, seorang pemimpin memiliki peran untuk memimpin kelompoknya. Jadi, seorang pemimpin harus mampu menjadi leader, bukan bos, sehingga menunjukkan motivasi berprestasi serta membangun good team player.